Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 yang ingin menjelaskan dan mempresentasikan berkaitan dengan tugas 1 dari mata kuliah analisa berorientasi objek dari Universitas Cyber Asia. Sebelumnya, ingin kami jelaskan ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana. Yang kedua ada Mas Dimas Andrea. Yang ketiga ada Mas Yoga Permana. Sebelum masuk ke dalam pembahasan soal-soal yang sudah diberikan dari Bapak dosen, perlu kita bacakan ilustrasi yang diberikan agar kita langsung masuk nanti ketika dalam soal bisa memahami lebih baik. Izinkan saya pertama untuk membacakan ilustrasi yang diberikan dalam soal. Diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam rich picture diagram atau flow map atau flow chart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Dan ini akan dijelaskan oleh saudara kami, Mas Yoga Permana. Kami persilahkan. Mohon Mas Yoga menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bagas, sebagai moderator. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari soal pertama, yaitu mengenai flowchart. Oke, di sini kita sudah membuatkan flowchart dari ilustrasi yang sudah dibacakan oleh eh, moderator. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat dan kita ringkas dari flow yang tertera di ilustrasi. Oke, yang pertama itu eh, dimulai dengan kita memposisikan sebagai pasien ya. Biasanya kita sebagai pasien itu ada memiliki dua kemungkinan. Pertama, kita sebagai pasien yang sudah pernah memiliki kartu atau baru pertama kali kita sebagai pasien gitu. Oke, jika kondisinya kita belum pernah sama sekali, biasanya kita harus mendaftarkan sebagai pasien baru. Nah, setelah kita mendaftar itu akan kita dicetakkan kartu pasien baru dan kemudian daftar ulang pasien. eh, ada kondisi satu lagi di mana pasien sudah punya kartu. Nah, jika kita sudah punya kartu, kita langsung saja daftar ulang sebagai pasien. Nah, setelah kita sudah daftar ulang, maka selanjutnya akan mendapatkan nomor antrian eh, dari
sebagai pasien. Nah, setelah kita mendapatkan antrian, maka selanjutnya akan masuk ke pemeriksaan dokter. Nah, setelah selesai pemeriksaan dokter, kita akan menerima resep dan diagnosa penyakit dari si dokter. Nah, setelah selesai dari situ, kita ada proses penukaran obat. Nah, di sini bisa kita catat diagnosa pasien. Setelah itu kita selesai dan pasien pulang. Mungkin itu dari penjelasan dari flow chart yang sudah kita eh, paparkan pada soal pertama. Di nextnya selanjutnya di soal nomor 2. Baik, nomor 2, Ya di oke, ya. akan dijelaskan juga oleh Mas Yoga. Silahkan. Oke, di soal kedua ini diminta untuk membuatkan sistem administrasi dan data rekomendik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, dibuatkan analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirement and requirement gathering. Oke, bisa di next. Oke, nah dari ilustrasi yang sudah dibacakan di pertama, akhirnya kita bisa menganalisa dan bisa me- memaparkan analisa permasalahan yang terjadi pada klinik X. Untuk yang pertama, biasanya permasalahannya itu salah satu di antaranya kendala dalam proses administrasi manual seperti waktu yang dibutuhkan, potensi kesalahan, dan kebingungan dalam pencarian data. Nah, biasanya kalau dalam manual ya, itu kalau kita mau mendaftar, mungkin secara manualnya itu si administratornya mungkin mencatat secara manual, yaitu mungkin di buku atau di hal-hal yang lainnya, misalkan di Excel gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan mungkin akan eh, menghabiskan waktu ya. Mungkin kalau kasusnya si pasiennya baru puluhan atau belasan ya, mungkin itu tidak akan masalah terkait waktu. Tapi bagaimana jika si pasiennya ini udah ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu akan mempersulit si administrator untuk mencari pasien yang sudah mendaftar atau belum gitu. Nah, itu akan apa ya akan menghabiskan waktu dalam proses pendaftaran gitu. Adapun kalau misalkan dia udah pernah mendaftar dan kesulitan mencarinya, itu kan jadi datanya jadi duplikat gitu. Kita nggak bakal bisa nge-record historinya, barangkali seperti itu. Kemudian keamanan dan kerahasiaan data pasien. Nah, kalau misalkan data tersebut masih manual ya, mungkin bisa aja si data itu tersebar gitu, mungkin dari lingkungan klinik tersebut atau rumah sakit tersebut. Jadi kalangan-kalangan yang di area tersebut atau bahkan di luar tersebut bisa aja gitu mengetahui data-data histori, misalkan diagnosa penyakit dari si pasien gitu. Terus kemudian data alamat atau nomor telepon itu kan bisa apa ya kalau secara manual bahkan mudah dikelola atau digunakan oleh si data yang pemegang data gitu. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada kartu pasien yang rentan hilang atau rusak. Nah, kalau misalkan proses administrasinya kita lakukan dengan secara gimana ya manual, dan misal si pasien itu kehilangan kartu pasien, maka eh, mungkin barangkali kartu pasien tersebut digunakan untuk proses daftar ulang ya. Nah, jika kalau hilang kalau secara manual, maka akan kesulitan gitu mencari data yang sudah pernah didaftar gitu. Jadi ya lagi-lagi itu akan
apa ya, menghabiskan waktu untuk mencari data tersebut gitu. Beda dengan kita kalau sudah terkomputerisasi, kita tinggal mencari baik itu dari nama pasien atau NIK pasien ataupun email pasien dan nomor telepon pasien gitu. Itu akan menghabiskan waktu jika itu dilakukan secara manual ketika kartu pasiennya hilang atau rusak gitu. Kemudian kesulitan dalam pemrosesan data dan analis. Ya, ini mungkin bagian yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita akan kesulitan dalam pemrosesan data dan analis gitu. Dan yang terakhir, keinginan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data pasien. Nah, ini mungkin dari secara nggak langsung adalah sumber apa ya, sumber yang pengen kita tingkatin dari proses administrasi manual ke komputerisasi. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan. Mungkin bisa di next ke soal selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Yoga Terima kasih. Purwana. Untuk selanjutnya, soal yang nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan langsung oleh Mas Dimas Andrea. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Bagus. Pada pertanyaan ketiga, ini kita disuruh untuk menggambarkan perencanaan sistem dari usulan-usulan pada soal nomor 2 ke dalam diagram use case dan buatkan tabel penjelasan pada tiap case-nya. Oke, mungkin bisa di next, Mas. Jadi di sini dapat dilihat ya gambar dari use case diagram yang telah kelompok kami buat. Terdapat 3 aktor, yaitu yang pertama ada aktor pasien, dokter, dan admin. Pada pasien ini dapat melakukan pemeriksaan oleh dokter, daftar ulang, antrian, pendaftaran, dan pencetakan kartu. Oleh admin ini akan didata oleh data resep dan diagnosa pasiennya. Admin juga dapat melakukan untuk pendaftaran antrian serta pendaftaran pasien baru dan cetak kartu baru. Di sini pada aktor dokter juga digunakan untuk pemeriksaan dokter dan memberikan resep dan data diagnosa pasien. Oke. Mungkin bisa ke tabel penjelasannya, Mas, selanjutnya. Oke. Dari use case diagram di atas tadi, ini ada beberapa penjelasannya ya. Untuk use case pemeriksaan dokter, itu pasien akan diperiksa oleh dokter yang akan diketahui diagnosa dari penyakit yang diderita pasien, dan dokter akan memberi resep obat sesuai dengan penyakitnya yang akan diberikan kepada administrasi atau apoteker untuk ditukarkan obatnya. Kemudian pada use case dokter ulang, ini dilakukan untuk pengecekan data apakah pasien sudah pernah berobat atau belum. Nah, kemudian di use case ketiga itu ada antrian, yakni pasien setelah mendaftar ulang, maka akan mendapat nomor antrian untuk diperiksa oleh dokter. Antrian di sini sudah terkomputerisasi ya. Kemudian untuk pendaftaran, pada bagian pendaftaran, pasien yang belum pernah berobat, maka akan dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian untuk cetak kartu itu difungsikan bagi pasien baru yang belum memiliki kartu pasien. Kartu pasien di sini ada kartu secara fisik dan mungkin sudah terkomputerisasi atau baik secara kartu digital. Kemudian pada use case data resep dan diagnosa pasien, ini digunakan untuk mendapatkan data pasien mengenai riwayat penyakit dan resep obat yang akan diberikan oleh dokter. Oke. Mungkin itu saja, Mas. Bisa next. Kemudian pada pertanyaan keempat, buatkan diagram activity dari sistem usulan yang telah dibuat. Ya. Jadi di sini ada diagram activity yang sudah kita buat ya. Ada 3 aktor utama tadi, ada pasien, admin, dan dokter. Ketika pasien baru datang, kita itu ditanya apakah pasien memiliki kartu atau tidak. Jika pasien tidak memiliki kartu, maka akan dilakukan oleh admin untuk didaftarkan sebagai pasien baru. Admin akan meregistrasi data pasien,
yang kemudian didapatkan kartu pasien baik secara digital ya. Kemudian setelah pasien diregistrasi dan daftar ulang, kemudian pasien mendapat nomor antrian pasien yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien mendapatkan diagnosa penyakit dan resep dari dokter. Nah, dari diagnosa penyakit dan resep dokter inilah nanti data pasien akan diolah dan kemudian disimpan pada database pasien. Nah, dari diagnosa penyakit ini sudah dapat kita tangani ya. Di sini itu datanya sudah tersimpan secara terkomputerisasi. Jadi riwayat penyakit yang ada itu sudah tersimpan dalam database, nggak manual lagi gitu. Kemudian oleh administrasi sudah diolah datanya, lalu mendapatkan sebuah invoice pembayaran itu sudah dapat dilakukan atau mungkin dari kartunya bisa baik itu pembayaran manual atau secara online gitu. Setelah pasien membayar, pasien mendapatkan bukti pembayaran dan obat oleh apoteker dan administrasi dan kemudian pasien pulang. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, Mas Bagus. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari pertanyaan yang nomor 1 sampai 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 3, saya mewakili Mas Yoga dan Mas Dimas Andrea mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami dan berikan tugas. Semoga dengan tugas ini kita bisa meningkatkan ilmu kita semuanya. Dan kita cukupkan sekian. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.